Jangan disangka yang baik itu yang Anda anggap baik tok. Gurung mesti sing asa antukrihu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sing kok arane elek gek iku janjane apik gawe awakmu, sing kok arane apik jangan-jangan itu sebenarnya jelek untuk kamu. Saiki kon ana udan deres saya kadang-kadang mikir nek anjene gak ono masalah tak udan-udanan timbangan aku nganggo payung. Aku sering ngono iku. Aku mulane nek dipayungi misalnya mudhun kendaraan dipayungi nang tempat transit ngono ya aku biasanya gak gelem payungan. Jarne aku cek udan-udan. Saling ngene lho, payungan iku apik dalam hitungan kita. Ojo terus muni ganggo payung ya. Cuman ngene lho maksudku. Iki lumayan aku kudanan didik iki, lumayan iki misalnya 50 meter ngono ya. Karena soporo di antara 1000 titik hujan yang menimpa saya itu ono sitok sing karo Gusti Allah dikongkon ngeterno rezeki gaya aku. Dikongkon ngeterno berkah gaya aku. Iso tak gak ngono kira-kira. Nek awakmu nrimo apa-apa sing rada sawangan kon gak seneng rada elek sak piturute kurang tepak sak piturute sabar soporo justru sing kok arane gak tepak iku mang sing nggawa rezeki nang awakmu. Lho Gusti Allah iku top jos ya. Jadi pokoknya pedoman dari Allah gitu. Asa antukrihu syai'an sing kok arani kon gak sing arane elek mulane kon gak seneng, jangan-jangan itu mengandung kebaikan untukmu. Sebaliknya yang kamu junjung koyok Nabi kok buelani sampai ngluwi Nabi Muhammad, ngluwi malaikat Jibril, ngluwi Gusti Allah dhewe. Gak tahu kon ngomong sampai koyok ngono oleh membelani ketika kon belani Gusti Allah gak sampai ngomong koyok ngono di medsos. Saiki jangan-jangan itu yang sebenarnya buruk bagimu. Wallahu alam, saya nggak tahu. Pokoknya awakmu aja gampang ngarani apa-apa. Ngono ya Rek ya. Siji, saya akan sempurnakan wacana kita ini. Tentu tidak sempurna dalam arti kognitif dan sebagai literasi atau sebagai wacana ya. Tapi lawang-lawangnya kebuka kabeh. Kan ngene Rek. Inovasi teknologi, penemuan-penemuan, invensi atau inovasi, pembaruan atau penemuan baru itu kalau dia memang aplikatif untuk kebanyakan orang, dia akan merubah peta bisnis, dia akan merubah peta politik, dia akan merubah peta budaya. Nah, itu ada rutenya. Ketika biyen ono revolusi roda berubah sak donya. Ngono ya. Nah, iki sabrang sing ngerti ngono iku, rute-rutene ngono iku. Ya, baik perubahan-perubahan kecil maupun yang besar atau panjang, itu satu. Nah, ini kan perubahan yang akan luar biasa dialami oleh seluruh masyarakat dunia. Saiki apa nek kabeh online saiki Matahari wis mulai nutup. Ramayana ditutup, retail mulai mudhun sak piturute. Pijet itu gak perlu angel-angel kon numpak becak rono tukang pijit teko mek kon cetak ngono. Kate mangan wis karek ngene tok ya. Kate ndoli. Arek melo-melo. Wis tutup Rek kon niku ya. Kon kehilangan media dakwah kon. Arek-arek nang doli tak apa dakwah cak. Dakwah ya apa lho ya kan dakwah nang masjid gawe apa cak masjid wis apik kabeh wonge. Dakwah kuwi nang gone elek-elek ngene iki. Oh ya bener. Terus ya apa caramu dakwah? Ya pokoke nang dene assalamualaikum. Assalamualaikum terus sing arek wedoke buka lawang waalaikumsalam. Terus bareng ngono nyang-nyang terus mari kita mulai dengan Al-Fatihah. Terus arek Yesus. Oke, wes cukup ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ini, Bang. Kan urip iku subjek dan objek, ya. Pelaku dan penderita, ya. Fa'il wa maf'ul nek bahasa Arab. Fa'il itu pelakunya, maf'ul itu yang kena perlakuannya. Subjek, produsen, konsumen, gampangane. Nah, tolong kasih saran kepada anak-anak milenial ini. The kids of now ini. Ya, awakmu kudune ya apa dalam hubungan subjek dan objek? Awakmu iki konsumen ta produsen di dunia IT ini? Awakmu iku mek wong sing dikentir-kentir ae ta awakmu iku sing ngentirno wong?
awakmu sing bagian bikin gelombang atau awakmu sing keseret gelombang, itu masalahnya Brang. Nah, itu Sabrang akan menyiapkan. Nah, sambil aku nyicil gini Mas, ada beberapa hal yang mungkin Anda tidak cocok sama saya, tapi saya ngilingno sing paling oyot. Jadi misalnya tadi kan ada sikap untuk berhati-hati terhadap suntikan dana internasional dan seterusnya. Pertama urusannya adalah kamu tidak bisa, misalnya gini, jalan ngono di wit-witan ono membesarkan alat kelamin, gitu ya, 2 jam modot sampai 3 kilometer. Lah ono ya, lu ngono percaya lho arek-arek, ngono percaya arek-arek. Kon modot temen kapok kon, ya nek modote mek 2 meter, nek 10 meter oleh nggawa ya apa, lah kok ubet-ubet nang ngene ya, terus kok tokno ndek kene sit ngene iki. Wes kesenengan kan kok ajur. Lah kok ubet ndek kene lawemu kan, tapi jek wake telolor akhir kok tumbakno becak kan sare. Ya nek pas ndek ganti dhuwit ya diseret. Ngliwati rel, ngliwati perapatan ya. Akhirnya ono arek nakal yeng ditindas. Seneng ya awakmu lho gak ndek dhuwit ngene, senenge kaya ngene ya. Hanya karena ada kekayaan pikiran, kekayaan hati ngono ya. Wis iku wis ae. Nek tak dawakno nemen soalé. Aku soal ngono-ngono iku luwih nakal timbangane awakmu biyen. Oke. Jadi sing penting awakmu ojo menjadi sing dudu awakmu. Maksudnya gini loh. Nek ancane pertumbuhan sel itu harus begitu ya gitu. 1 dadi loro dadi 4 dadi 8 gitu ya. Ojo kok suntik kayak 1 dadi 16. Itu yang saya maksud. Suntikan dana itu bisa berbahaya kalau Anda tidak alamiah. Alamiah itu bukan berarti meneng loh. Ono tak alam meneng. Anggitmu kon nandur pari iki terus meneng ngono. Sing nyokolno sapa? Iku kerja keras nah, iku sel iku berkembang. Moro-moro menisu itu terus ana godhonge cilik ngene kaya. Wes marang modot-modot. Itu alam itu bekerja luar biasa. Allah bekerja luar biasa, para malaikat bekerja luar biasa. Kalau saya bilang alamiah, ojo rumah samu nganggur. Nah, maksud saya banyak orang modern itu diodot, alam itu diodot, digedek-gedekno, diodot-odot, dilemok-lemokno. Bahkan akeh sejumlah wiritan sing khusus digawe ngono-ngono iku, Mang. Cek wotote metu kabeh, terus mari ngono iso 4 jam. Ono wiritane iku. Mesti njaluk kon kok. Engko antri salaman cak nopo wirid ya. Wiritane duduk ana nganggo palu. Sesuk kandel. Bener ya, sorry on delodok dede ya. Soalnya aku menyesuaikan diri dengan responden saya, oke. Jadi nek PT ojo bercita-cita koyok manuk. Nek manuk ojo bercita-cita koyok iwak lah ngono. Ini kesadaran paling awal. Tetapi tetap ada kreativitas, tetap ada inovasi, tetap ada ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa maslahat kalau tidak taat kepada kudroh dan irodah, qadha dan qadar. Jadi tetap dia taat kepada alamnya, kepada alamiahnya. Itu yang saya maksud. Jadi bukan gawe kreatif, gawe dadi gede perusahaan, tetapi ojo gede-gedean. Selama ini kan gede-gedean tapi terus duduk wekmu meneh. Kayak kon iku duwe warisan tanah ombo, teko mbahmu, omahmu gubuk, terus ana wong teko kula mboten cocok omonge saya. Tanahe sak menten ombone sampean mosok omah gubuk kula damelaken omah nggih. Ngono terus kayak omah gede mungkin sampean bayare kapan-kapan gampang. Mungkin sampean cicil-cicil. Lah kok digawe omah gede. Terus ana tokone barang, digawe modal barang, wis kari dodolan. Terus akibatnya satu, budayanya berubah. Nek wingi pating kerantel gombal iku Ndek. Ndek ndi ya, keset gak jelas ngene kaya. Saiki mulai tuku keset apik kudu nising gak ndodok, kudu longgo ya toh. Terus sak pitul pokoke berubah budayanya, berubah biayanya, konsumsi juga meningkat. Ya. Satu, itu akibat pertama. Akibat kedua adalah awakmu kudu nyicil iku mang omah terus.
Suwe-suwe ada saat dimana kamu tidak mampu nyicil lagi, terus akhirnya diakuisisi ku mang. Akhirnya kamu nyicil nganggo omahmu, suwe-suwe nyicil nganggo lemahmu. Tek mari ngono kon dilungkas dadi cleaning service di omah iku sing teke tanggamu. Itulah yang dilakukan oleh Republik Indonesia hari ini. Putu-putumu dikon bayar kredit utang sing gak karu-karuan akeh karena tidak ada undang-undang yang membatasinya. Berapa tambang boleh dikeruk, berapa utang boleh dilakukan oleh satu pemerintahan 5 tahun, nggak ada undang-undangnya. Pokoknya piro gak apa-apa. Akhirnya suasana menemani kon tadi jongos di negaramu sendiri. Ini aku mek wanti-wanti ndolek eleke itu pertama. Jadi jangan tidak menjadi dirimu sendiri. Nek arep diperluas di aku biyen tahun 78 tahun nulis tulisan jenenge etnotalentologi. Etnotalentologi itu artinya setiap suku bangsa, setiap kelompok masyarakat itu punya ciri sendiri. Jadi cita-citanya ya beda. Cita-citanya wong Mandar beda karo cita-citane wong Bugis, beda karo cita-citane wong Madura, karo wong Makassar, karo wong Toraja sih cita-citane. Lah kok iki sak donya dikon padha cita-citane sugih, gedhe lah ngono ah. Aku termasuk orang yang sangat gagal, pol gagale menurut cita-cita orang modern. Sugih gak, kuoso gak, dadi apa-apa gak, gak kabeh. Saya ini orang yang sangat gagal. Jadi saya salah satu kegagalan Anda sebagai bangsa Indonesia adalah gak iso milih pemimpin. Dan sekarang ini malam ini adalah contoh betapa Anda itu tidak bisa milih pemimpin. Aku iki lho roh apa tentang digital e-commerce lho roh apa aku. Aku lah gak roh apa-apa blas, aku old nemen. Gak roh apa-apa. Saya ilmu normal aja aku gak iso. Pesantren ya diusir 2 tahun wis diusir. Gorong sampai kitab kuning cek waduh. Jadi mek belajar mahfudzat kata-kata mutiara karo hadis beberapa ngono tok. Balaghah durung belajar. Alfiyah gurung belajar, pokoknya sembarang gurung belajar. Jadi aku ini gak duwe dasar ilmu. Kuliah yang ngono, 4 wulan aku metu. Soalnya yakin bahwa aku gak bisa nggarap. Oleh 4 menit aku langsung ngadeg, Pak, niki, loh, kok gak diisi? Mbok sampai urip ping 5, matek ping 5, gak iso nggarap iki, Pak. Aku tak di Malioboro ae, aku Universitas Malioboro. Akhirnya metu aku teko sekolahan. Aslinya jane gak duwe duit kayak bayar SPP berikutnya. Alhamdulillah ono alasan yang lebih bermutu, yaitu saya tidak mungkin bisa mengerjakan accounting ya. Accounting aku kan bayar ono ngene-ngene kok. Apa iki ono. Gak iso blas. Pokoknya aku mesti gak iso. Jadi saya tidak expert di bidang apapun. Aku iki gak pinter, gak ahli, modern ya ndak, tradisional ya gak. Lah kok aku diundang rene urusan e-commerce. Iku lah saking gobloke sing ngundang. Karena aku nggodha ngono iku sih. Karena saya harus melewati cara berpikirnya orang modern. Dan aslinya saya ketawa dengan semua itu. Dan saya kan garo menene sih Rek. Aku kok guyut tok iku endingnya. Wes ta. Besok malam saya diminta untuk ketemu, akan datang ke rumah saya seorang calon presiden, tapi aku menendek Gresik alasannya. Dan seterusnya lah. Pokoknya ono lah yang Anda semua kenal namanya, tapi saya udahlah. Aku rotok menghindar kira akhir-akhir iki wis ana iso aku wis ora temen ndek dhuwurku ya apa wis ora temen dadi aku mbela awakmu rek pokoke wis aja ngurusin saiki meneh urusan saiki siap-siap dadi wong sing insan kamil ahsanut taqwim ya uswatun hasanah gitu sing saiki wis bapak-bapak aja adek ngersula aja adek menesel wis saiki sing penting kon membangun manusiamu nek kon pinter lawak dadiyo pelawak sing berkepribadian nek kon dadi pelukis sing punya kepribadian saiki gak ono kabeh ono pelawak tapi yo ngono iko ono ulama tapi yo ngono iko ono ustad tapi yo ngono iko ono negarawan sapa negarawan jadi gak dadi manusane mergo sing diitung iku mek materine karo sisteme manusianya tidak pernah diperhitungkan sama sekali sehingga tidak muncul tokoh yang berkepribadian. Karek Kartolo saiki. Tinggal Kartolo yang punya kepribadian, punya idealisme, punya ketahanan budaya, punya ketahanan politik gitu ya.
liya-liyane wis ilang kabeh. Ngono ya rek ya. Oke. Assalamualaikum, selamat datang di Paweling Ma'iyah. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama. Untuk belajar menggarisbawahi atau merangkum poin-poin. Untuk belajar memasuki pintu-pintu yang sudah Mbak Nun bukakan. Dan untuk sedikit belajar mengembangkannya. Atau anggap saja di setiap akhiran video Paweling Ma'iyah ini hanya sekedar untuk menyapa saja. Sedikit info saja, berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan video ini bagian yang pertama. Kemungkinan bagian 2 akan kami posting besok. Oke dulur-dulur, mari kita mulai pointernya. Pointer yang pertama, Mbak Nun mengutip Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi pada pointer ini, intinya Mbah Nun menawarkan agar kita tidak mudah untuk menilai apapun saja. Dalam hal ini, Mbah Nun mencontohkannya dengan hujan, dan kurang lebih begini yang Mbah Nun contohkan. Jadi misalkan sekarang ada hujan deras saja. Kadang-kadang kita berpikir untuk menghindar. Padahal bagi Mbah Nun, kalau memangnya tidak ada masalah, beliau kadang lebih memilih untuk hujan-hujanan daripada memakai payung. Jadi misalkan Mbah Nun datang dalam acara Sinau Bareng, kemudian saat turun dari mobil menuju ke tempat transit, kadang beliau tidak mau dipayungi, karena menurut Mbah Nun begini, payungan itu baik dalam hitungan kita. Sampai di sini, sebelum Mbah Nun melanjutkannya, beliau mengingatkan begini. Namun jangan lantas berarti ketika hujan kamu tidak memakai payung loh ya. Karena maksudnya beliau begini. Jadi, kadang saat beliau turun dari mobil menuju tempat transit yang jaraknya biasanya paling hanya 50 meter, beliau berpikir begini, ini lumayan ini aku hujan-hujanan 50 meter. Karena siapa tahu di antara sekian ribu titik hujan yang menimpa beliau itu, ada satu titik yang oleh Allah disuruh untuk mengantarkan rezeki maupun berkah bagi beliau. Sampai di sini, selanjutnya Mbak Nun menggarisbawahi pointer ini. Yang intinya adalah, jadi, kalau kadang kita mengalami apapun saja yang menurut pandangan kita itu tidak kita sukai, buruk, tidak tepat, dan seterusnya, maka hendaklah bersabar saja. Karena siapa tahu yang menurut pandanganmu tidak tepat itu justru malah yang mendatangkan rizki bagimu. Kurang lebih itu inti dari pointer yang pertama. Selanjutnya, pointer yang kedua,
Mbah Nun bertanya mengenai dua hal kepada Mas Sabrang untuk kemudian dikemukakan agar menjadi pembelajaran bersama. Dan kurang lebih begini garis besarnya. Inovasi teknologi, penemuan-penemuan, invensi atau inovasi pembaruan atau penemuan baru itu kalau aplikatif untuk kebanyakan orang, maka dia akan merubah peta bisnis, akan merubah peta politik, dan akan merubah peta budaya. Misalkan dulu ketika ada penemuan roda, maka semuanya kemudian berubah. Nah, kalau sekarang ini kan kita juga mengalaminya. Misalkan ada penemuan digital beserta jajarannya seperti smartphone, aplikasi, internet, online, dan seterusnya. Itu kan tidak jarang telah menyebabkan toko-toko tutup, pasar-pasar sepi. Karena sekarang kita mau pesan apa saja cukup secara online. Jadi pertanyaannya yang pertama dari Mbah Nun kepada Mas Sabrang adalah bagaimana kira-kira itu ke depannya? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yang Mbah Nun sampaikan kepada Mas Sabrang adalah begini. Jadi kan kalau dalam grammarnya bahasa Arab, manusia itu ada dua, yaitu maf'ul dan fa'il. Maf'ul itu objek dan fa'il itu subjeknya. Artinya maf'ul itu konsumennya dan fa'il itu produsennya. Nah, pertanyaannya adalah dalam era digital seperti ini, kita ini fa'ilnya ataukah maf'ulnya? Jadi kita itu pelakunya ataukah bukan? Artinya kita ini yang hanyut terbawa aliran besar ataukah kita yang mengendalikan alirannya. Misalkan begini, kita itu yang jualan di toko-toko online, yang ikut mengisi internet dan media-media, atau justru kita itu hanya orang yang digiring untuk ikut terseret gelombang besar digitalisasi itu. Jadi kurang lebih begitu pertanyaan kedua Mbah Nun kepada Mas Sabrang. Kemudian pointer yang terakhir adalah sembari menunggu Mas Sabrang menyiapkan kedua pertanyaan dari Mbah Nun, selanjutnya Mbah Nun nyicil untuk merespon pembicaraan sebelumnya. Jadi Mbah Nun merespon perihal suntikan dana dari luar negeri yang sempat diungkapkan oleh pembicara sebelumnya. Dan kurang lebih sebatas yang dapat saya tangkap begini garis besarnya. Di awal, Mbah Nun perlahan-lahan merangkai kerangka jawaban untuk merespon perihal suntikan dana dengan membuat contoh-contoh dan perumpamaan. Dan salah satu contoh yang Mbah Nun ungkapkan misalkan begini. Sekarang kita itu sukanya gede-gedean, bangun infrastruktur besar-besaran, tapi uangnya ngutang. Dan ujung-ujungnya gedung-gedung yang tinggi itu bukan milik kalian, namun kalian hanya jadi cleaning service-nya, pelayannya, satpamnya. Itu ibaratnya kita itu punya rumah sederhana yang rumahnya itu berdiri di atas tanah warisan mbah kita yang sangat luas. Kemudian suatu ketika ada orang datang kepadamu dan dia bilang begini, "Pak, itu tanah seluas ini, masa rumahnya begitu saja? Aku bangunin rumahnya ya. Nanti soal bayar gampang lah, bisa dicicil." Kemudian dibangunkanlah rumah. Akhirnya pola hidupmu pun berubah. Yang biasanya baju asal taruh, akhirnya pun beli lemari. Yang biasanya BAB jongkok, sekarang ganti duduk. Yang listriknya biasanya habis 25.000 jadi 150.000, dan seterusnya. Pokoknya intinya pola hidupnya menjadi berubah dan budayanya pun berubah. Di sisi lain,
Padahal kita harus nyicil untuk bayar hutang. Namun karena konsumsi sudah meningkat, ditambah harus tetap nyicil, akhirnya ada saat dimana kita tidak sanggup untuk membayar hutang. Kemudian tambang-tambang pun diakuisisi. Maksudnya tanah yang luas itu tadi diakuisisi. Dan seterusnya hingga akhirnya kita jadi pembantu di rumah gedongan itu yang dulunya milik kita. Intinya pada poin terakhir ini adalah Mbah Nun menawarkan untuk jangan tidak menjadi diri kita sendiri. Karena jangankan setiap negara, setiap orang saja berbeda-beda kecenderungannya, pola pikirnya, kesuksesannya, cita-citanya. Kenapa sekarang ini orang-orang cita-citanya sama, ingin kaya, mewah, dan sejenisnya itu? Kurang lebih begini inti dari respon yang Mbah Nun tawarkan. Garis besar pada pointer yang terakhir ini adalah Mbah Nun menawarkan kepada jamaah Ma'iyah untuk jangan tidak menjadi diri kita sendiri. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja, semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.